Shalom. Ya. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Lukas Dayung, MTH. Terpujilah Allah karena kuasa dan kasih-Nya, sehingga kita dapat berjumpa dalam persekutuan ini. Inilah waktunya bagi kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita menghayati saat di mana Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Saat itu ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka yang menyaksikannya sujud menyembah kepadanya. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepadanya dengan sukacita dalam tuntunan, aku akan mengirim yang dijanjikan Bapakku. Jemaat berdiri. Mari kita melakukan, dan mohon diperhatikan slide, ada kantor ya, perempuan, laki-laki, dan semua. Dan kita mari melakukan naik ke sorga cemerlang. Kita yakin ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu, menyertaimu juga.
Saatnya kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara antifonal, kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri, ya, mohon izin 2 red dari kiri saya, dan kelompok kanan 2 baris dari tangan kanan saya. Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Ulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya bumi berisik. Ia sangat dimuliakan. Jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri. Inilah perintah mengasihi yang akan menjadi pegangan hidup bagi kita orang percaya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kasih Allah pengikatnya. Bagi kita umatnya, kita
sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kita. Kebangkitan Kristus menjadi bukti karyanya yang agung. Demikian juga dengan momentum kenaikannya ke surga yang semakin memperlihatkan kepada kita bahwa kitalah umat yang dikasihinya. Namun dalam banyak kesempatan yang diberikan Tuhan, kita sering gagal dalam melakukan kehendak-Nya. Mungkin kita pernah berjanji untuk bertobat, tetapi kita jatuh lagi dalam dosa. Saudara-saudara, kita sangat rapuh dan lemah dalam melaksanakan kehendak-Nya. Marilah dengan rendah hati memohon ampun kepada-Nya. Ampunilah kami ya Tuhan, di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mari memberi persembahan dengan penuh sukacita, merespon segala kebaikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan dari Mazmur 47 ayat 6-7 mengingatkan kita, Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Mengiringi pundi persembahan kita dijalankan, mari kita melakukan, mari puji Raja Surga.
pada lelang akan dipandu oleh Bapak Penatua Kris Batara. Dengan kasih disilahkan. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, di sini ada persembahan dari keluarga untuk kita uangkan. Ini daun serai nako. Nah, ini diperuntukkan untuk panitia LKPD PPGT. Oke, siapa taruh harga? Serai nako. Ada yang taruh harga? 100.000. 200, 3 kali. Ya, masih ada satu. Untuk mendukung panitia LKPD PPGT. Taimo. 100.000, 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menguangkan. Terima kasih yang sudah mengambil bagian dari lelang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan persembahan kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakannya dengan baik, apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari puji Raja Surga. Disilahkan dengan kasih persembahan pujian dari paduan suara Pia Dolorosa.
Syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu diperkenankan memuji-muji namanya. Dan biarlah syair lagu yang kita dengar hari ini semakin meneguhkan iman kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Kita siapkan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dan renungkan bersama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, dan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian-bagian Alkitab itu, kita menghadap Tuhan memohon kuasa Roh Kudus menolong kita memahami firman-Nya yang sebentar kita baca dan renungkan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan pengharapan kami, Bapa yang menyempurnakan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami, yang telah memperkenankan kami menikmati kehidupan, mengalami kesehatan yang baik, serta kesempatan berkarya di setiap tempat tugas di mana Tuhan memperkenankan kami. Dan hari ini kami dituntun tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus, menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, mensyukuri anugerah-Mu yang telah kami nikmati dalam Tuhan Yesus, yang bangkit dari antara orang mati, dan saat ini kami rayakan hari kenaikan-Nya ke sorga, menyediakan tempat bagi kami yang mempercayakan hidup seutuhnya ke dalam kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Dan karena itu di tengah persekutuan ini kami mengagungkan nama-Mu, dan sesaat lagi akan bercermin diri pada kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Roh yang penuh hikmat, tolonglah kami, ciptakanlah konsentrasi yang baik dalam pikiran dan hati kami, sehingga benar-benar tertuju kepada pemberitaan firman. Dan pada saat firman-Mu kami baca dan renungkan nanti, kami menangkap pesan-pesan dari Tuhan untuk seterusnya menjadi pegangan hidup bagi kami dalam menjalani kehidupan di atas jagat raya ini. Hamba yang terbatas ini Bapa, berkatilah untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan berita sukacita bagi umat-Mu. Biarlah firman yang tersampaikan itu membangun iman anak-anak Tuhan. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar, di dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama pada hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian. Pembacaan selanjutnya terdapat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas yang tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
kamu adalah saksiku dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Kure Sumangapuan. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa melimpah atas kita sekalian. Dan kita bersyukur pagi hari ini ada ruang dan waktu dari Tuhan buat kita mengalami persekutuan merayakan salah satu peristiwa penting dalam karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus, yang kemudian diawali dengan kelahirannya ke dalam dunia, lalu berproses hidup menderita sampai mati di kayu salib. Sesudah itu ia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah 40 hari lamanya di dunia ia naik ke surga. Dan tema kita hari ini dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan mengirimkan yang dijanjikan Bapa. Aku akan mengirimkan yang dijanjikan Bapakku. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kamu ditinggalkan oleh orang yang sangat kamu kasihi dan berharap supaya jangan pergi-pergi lagi? Coba bayangkan Bapak Ibu saudara, ada orang yang lama sekali kita rindukan supaya selalu ada bersama kita, dan kita berharap jangan pergi-pergi lagi, selalu ada bersama dengan kita. Kira-kira bagaimana rasanya ketika dia berpesan kepada kita, sesaat lagi aku akan pergi dan meninggalkan kamu. Saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, semakin dalam cinta dan kasih kita serta ekspektasi kita terhadap orang yang meninggalkan kita, semakin tidak nyaman rasanya hati kita di saat dia harus berpisah dengan kita. Tetapi semakin tidak mengenakan orang itu bersama-sama dengan kita, semakin kita berharap segera dia pergi dan tidak perlu kirim-kirim berita lagi. Kira-kira seperti itulah yang terjadi dalam alam pikiran dan perasaan para murid-murid Yesus ketika Kristus bangkit dari antara orang mati 40 hari 40 malam lamanya sama-sama di dunia. Saudara bayangkan senangnya para murid, bukan? Ketika Yesus berada dalam liang lahat 3 malam sudah mereka kehilangan pengharapan, diliputi kecemasan, kegelisahan, ketakutan yang amat sangat. Tetapi satu ketika dalam rumah yang tertutup Yesus datang mengatakan shalom bagi kamu sekalian. Itu pergumulan berubah menjadi sukacita yang luar biasa.
Dan perjalanan dinikmati selama 40 tahun. Masih ada banyak mujizat yang boleh terjadi dalam kisah itu. Lalu murid-murid bilang begini, saya mau kasih lihat saudara di Kisah Rasul pasal 1, kita lihat di ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Ini sebuah tulisan yang ditulis oleh Lukas kepada seorang yang namanya Theophilus, yang adalah pemimpin umat pelayan Tuhan. Di situ dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Yang dimaksudkan di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem. Apakah isi pertanyaannya saudara? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pernyataan yang menarik saudara. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada apa di balik pertanyaan seperti ini oleh para muridnya kepada Yesus? Yang ada dalam pikiran murid-muridnya adalah ketika Yesus bangkit 40 hari 40 malam di dunia, sudah terbangun desain dalam pikirannya bahwa inilah waktu terindah bagi kita untuk mengalahkan Kaisar Romawi, untuk mencari orang-orang yang menggantungkan Yesus di kayu salib, dan dibuktikan kepada dia bahwa Yesusku, Mesiasku adalah hebat, dan saatnya lah kamu akan kami kalahkan. Maka para murid mengatakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Janji mesianik sudah mulai terbangun dalam dirinya, dalam pikiran manusia, bahwa Kaisar Romawi akan selesai dan Yesus akan jadi penguasa, dan kita semua ini jadi bos-bos mendampingi Yesus. Itulah yang para murid pikirkan saat itu. Tapi apakah kata Yesus kepada murid-muridnya? Saudara perhatikan pada bagian ayat 7. Apa yang Yesus katakan? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus mau bilang begini, itu bukan urusanmu. Jangan kau membayangkan paham dunia dengan paham Tuhan. Rencana dunia dengan rencana Tuhan tidak akan selalu persis sama. Melainkan apa yang harus terjadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang harus kau lakukan. Kamu nanti akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira adakah juga pemikiran kita seperti itu? Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak perlulah naik ke sorga, di sini saja. Lalu temani kami ketika kami sakit-sakit, datangkan mujizat, kami sembuh. Kami lapar, jadikan batu jadi roti, kami makan, selesai. Tidak perlu pergi. Tinggal saja di sini. Ada orang macam-macam mengancam orang Kristen, ada orang larang dirikan gereja, Yesus semua selesaikan. Kan begitu toh? Dengan mudah sekali kita katakan seperti murid-murid, ayo begitu saja Yesus. Kan Yesus bisa buat, bukan? Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, sekiranya Yesus tidak naik ke sorga, percayakah kamu bahwa dia anak Allah yang turun dari sorga? Tentu tidak toh. Kenapa? Karena dalam diri Yesus ada 3 jabatan. 1, ia adalah nabi, karena dia adalah pemberita firman dan dia sendiri adalah firman. Dia adalah imam karena dia yang mempersembahkan korban dan dia sendiri adalah korban itu demi keselamatan bagi saya dan saudara, supaya datang layak menyembah Tuhan secara benar dalam roh dan kebenaran. Tetapi dia juga adalah siapa? Raja, penguasa di bumi dan di sorga. Dia anak Allah yang turun dari sorga datang ke dalam dunia, mengambil rupa sama seperti manusia sampai mati di kayu salib dan dikuburkan.
Tetapi Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah sejati, dan karena itu Ia mengalahkan kuasa maut dan Dia harus pergi. Untuk apa kepergiannya, saudara-saudara? Untuk pergi menyediakan tempat, supaya ketika tempat itu sedia, Dia datang menjemputku dan menjemputmu. Itulah akhir dari sebuah zaman, di mana istilahnya adalah kedatangan Kristus kembali. Oh saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mencoba membayangkan ketika Yesus naik ke sorga, lalu mereka berada di Betania dan Yesus dilihat naik ke sorga. Ada pergumulan serius dalam diri mereka, adalah kira-kira bagaimana ini? Guru kita sudah harus meninggalkan kita. Tetapi kan Yesus berpesan penting bagi mereka. Coba lihat saudara-saudara di Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Tetapi namun sebelumnya itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, memang ada pesan yang Dia sampaikan kepada para muridnya. Pesan itu apakah, saudara-saudara? Pesan itu adalah ada di dalam Kisah Para Rasul tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan ada hal yang dipesankan kepada para murid. Tema mengatakan, aku akan mengirim yang dijanjikan Bapa. Apakah yang dijanjikan Bapa, saudara-saudara? Yang dijanjikan Bapa kepada mereka adalah, dulunya kamu sudah dibaptiskan dengan air. Oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi kamu akan dibaptiskan dengan Roh. Apa yang dimaksudkan dibaptiskan dengan Roh? Dibaptiskan dengan Roh adalah disatukan dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengendalikan kehidupannya sehingga ia mampu menjadi saksi Injil Kristus. Kira-kira apa yang saudara bayangkan 10 hari ke depan ketika Yesus sudah naik ke surga? Kira-kira ada orang mengatakan, siapakah yang berkuasa di bumi? Terjadi kekosongan kekuasaan, bukan? Karena Yesus sudah naik ke surga, belum ada Roh Kudus. Saudara bayangkan perasaan para murid. Lalu Yesus bilang sama mereka, kamu pergi ke Yerusalem, kumpul semua di tempat itu, jangan sekali-kali kamu keluar. Tapi tugasmu di sana adalah bersatu dan tekun berdoa. Ini bukan kalimat biasa, Bapak Ibu. Bersatu dan tekun berdoa. Itulah yang harus kerjakan sampai datang Roh Kudus yang dikirim Bapa kepadamu dari tempat tinggi. Jangan berhenti bersatu dan jangan berhenti berdoa. Kenapa? Waktu 10 hari itu bukan waktu yang gampang. Waktu 10 hari itu, saudara-saudara, adalah waktu di mana ada kegelisahan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Siapakah yang akan menggembalakan kita? Siapakah yang akan menemani kita dalam kondisi-kondisi seperti ini? Pesannya adalah, ada saat-saat di mana kita sedang merasa tidak ada Tuhan dalam hidupku. Ketika mulai kita menganalisa secara logika dengan realitas yang diperhadapkan kepada kita, maka seakan-akan kita kehilangan ekspektasi. Masih adakah Tuhan dalam hidupku? Pesan Tuhan bagi persekutuan yang dimulai dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat, bersatu dan berdoa. Ketika Bapak Ibu Saudara kehilangan ekspektasi karena hal-hal dunia yang sedang mengancam hidupmu dan hidupku, jangan berhenti bersatu dan jangan berhenti berdoa.
Karena hanya dua solusi itu yang bisa membuat kita jadi nyaman dan jadi tenang. Menanti kuasa dan kasih sayang Tuhanku dan Tuhanmu yang akan menolong engkau menghadapi persoalan yang sedang diperhadapkan di depanmu. Yang seakan-akan jauh lebih berat daripada kemampuan yang ada dalam dirimu menghadapi masalah itu. Saudara bisa bayangkan para murid waktu itu seperti anak yatim piatu, seperti anak ayam yang ditinggalkan induknya. Padahal 40 hari luar biasa semangatnya, luar biasa senangnya. Kan sama toh Bapak Ibu saudara-saudara. Ada saat di mana kita luar biasa senangnya. Segala rencana-rencana kita berjalan secara sistematis. Istri semakin baik, suami semakin baik, anak-anak semakin baik. Kok dalam waktu singkat segalanya berubah? Yang tidak pernah dibayangkan tiba-tiba ada penyakit yang dokter bilang saudara diponis tinggal hidup 1 minggu lagi. Saudara mau bikin apa? Bisnis saudara mantap sekali, tiba-tiba kolaps karena ada sesuatu yang tiba-tiba datang. Saudara mengatakan, aku harus buat apa? Hei saudara-saudara, coba bayangkan para murid yang ekspektasi besarnya terhadap Tuhannya yang sangat luar biasa 40 hari bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba dia hilang dari tengah-tengah mereka. Dan tidak ada tanggal yang Yesus bilang 10 hari tenang 10 hari lagi saya datang Saudara periksa Alkitab, tidak ada tanggal yang Yesus tentukan bahwa 10 hari saya datang. Tapi yang jelas ia adalah kamu bertekun dan satu dalam doa bersama-sama. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi oleh roh dari tempat tinggi. Supaya engkau bisa bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan singkat untuk ini adalah, terkadang memang kita tidak sabar menanti janji Tuhan yang akan dikirim kepadaku dan dikirim kepadamu di tengah berbagai persoalan yang sering kali kita temui. Sehingga Mazmur pasal 13 di tengah rintihan pergumulan yang serius yang dialami Daud, berapa lama lagi Tuhan aku berada seperti ini? Sekitar 4 kali atau 5 kali Daud merintih berteriak bagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Karena itu saudaraku, pesan yang sangat menarik di sini adalah yakini janji Tuhan akan dinyatakan sesuai firman yang dituliskan di dalam kitab suci. Tetapi orang yang bisa meyakini adalah orang yang tekun dalam doa. Karena kata kunci doa adalah relasi, bukan kata-kata. Banyak orang yang narasi kalimatnya indah sekali berdoa, tapi tidak seindah isi hatinya, tidak seindah perilakunya. Maka saya mengatakan tidak berelasi dengan Tuhan pada saat dia berdoa. Dia hanya berkata-kata tentang Tuhan. Tetapi banyak orang yang macet kalimat doanya, tapi relasinya baik sekali dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada berbicara dengan dia di dalam doanya. Maka itu menjadi penting dicatat dalam pesan ini. Yang terakhir, sudah terakhir karena pendeta yang terlalu lama khotbah bikin jengkel jemaat. Terakhir saudara-saudara, Yesus tidak cukup saja menembus dosaku dan dosamu sampai mati di kayu salib. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup dosaku dibayar lunas dan dikuburkan bersama dia ketika dikubur. Dan pada saat dia bangkit semua sudah diselesaikan dan dia berada dalam kemenangan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Yang Allah inginkan kepada saya dan saudara adalah di Injil Lukas mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah, itu satu. Tetapi di Kisah Rasul mengatakan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi
Dimulai di Yerusalem. Saudara tidak akan pernah pergi ke Yerusalem untuk kemudian di sana mulai menginjil. Tapi kalimat ini mau mengatakan dimulai dari yang terdekat. Istilah Yerusalem dalam teks ini adalah istilah terdekat. Karena Yesus mau bilang yang terdekat penginjilan di Yerusalem. Sesudah itu kau keluar. Yang terdekat tempat penginjilan Bapak Ibu Saudara di mana? Di mana? Di dalam keluarga. Suaminya yang tidak pernah pergi gereja, injili. Istrinya yang minta ampun belum bertobat, cerewetnya minta ampun, injili. Suaminya yang sangat pelit, injili supaya jangan dia pelit. Anak-anaknya yang masa bodoh belajar, injili. Orang tua yang kehilangan kasih sayang hanya sibuk urus uang saja setiap hari, tidak pernah bela-belai anaknya, tidak pernah senyum-senyum kepada anaknya, hanya tahu marah, injili. Jangan berhenti sampai di situ. Sesudah itu baru keluar ke tetangga. Cek-cek tetangga-tetangga. Bantu dia kalau tidak bisa bersihkan got. Kita bersihkan gotnya supaya dia tahu kalau lancar air kita tidak banjir di sini. Injili. Penginjilan itu saudara-saudara tidak terlalu jauh. Tapi jangan lupa sampai di ujung bumi. Ujung bumi itu saudara-saudara tidak ada jelas karena bumi ini bulat bukan? Maka kemudian di manakah ujungnya saudara, sampai batas di mana saudara mampu menginjil, itulah ujung bumi bagi saudara. Tapi sebenarnya saudara masih mampu, tapi saudara bilang sudah tidak mampu. Jika ada berkat yang Tuhan berikan kepadamu dan Injil menanti saudara untuk diberitakan di sana, jangan berhenti. Menginjili di sana, karena ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia tidak tanya berapa rumahmu, berapa mobilmu, tapi dia akan tanya saya dan saudara berapa orang yang kenal Yesus karena Injil yang kau beritakan di dunia ini. Maka itu yang Tuhan tagih kepada saya dan saudara. Nah sekarang pendeta, bagaimana caranya menginjili? Sederhana, Injil Matius pasal 5 ayat 13. Hendaklah kamu menjadi garam dan terang. Injil itu harus memberi rasa enak dalam situasi yang tidak enak. Memberi rasa nyaman dalam situasi yang tidak nyaman. Anak-anakku yang sekolah di mayoritas orang tidak kenal Yesus. Kebetulan engkau pintar, bantu dia supaya dia jadi pintar. Sehingga dia mulai sadar bahwa ternyata Yesus seperti ini. Tidak perlu berdebat panjang apologet tentang Yesus. Itu tidak berarti saudara. Banyak orang berapologet tentang Yesus tapi dia tidak mengamini Yesus. Luar biasa perdebatannya di YouTube tentang Yesus, tapi belum tentu hidup seperti ajaran Yesus. Tapi banyak orang-orang yang sederhana hidupnya, tapi ia mampu memperlihatkan cerita tentang Yesus melalui karya-karya terbaiknya, melalui pelayanan-pelayanannya yang tulus seperti Ibu Teresia. Orang-orang miskin, orang-orang tak berdaya dikasih makan, disejahterakan. Maka ketika dia berpidato di PBB dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, tapi setelah selesai berbahasa Inggris berpidato terbata-bata, semua orang di PBB berdiri tepuk tangan riuh rendah. Kenapa? Karena implementasi Injil yang ia buat dalam pelayanannya sehari-hari. Maka kemudian ini menjadi penting dihayati dan direnungkan bahwa tidak selesai kita ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus. Tapi implementasi dari penebusan itu adalah Injil harus diberitakan. Biar Roh Kudus menolong kita menghidupi firman Tuhan ini. Mari kita berteduh hati sejenak. Dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, kita mengatakan terima kasih Bapa. Engkau melawat kami hari ini dengan kasih-Mu. Melalui kenaikan-Mu ke surga dan janji-Mu, Roh Kudus akan turun atas kami. Dan itulah yang kami yakini akan memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia, mulai dari yang terdekat di dalam rumah kami, sampai pada batas di mana kami mampu bersaksi tentang Engkau. Hadir menjadi garam dan terang
memberi rasa nyaman dalam situasi yang tidak nyaman, memberi rasa damai dalam situasi yang tidak damai, dan membawa terang dalam situasi yang gelap, menghadirkan suasana yang menyejukkan dalam setiap situasi yang tidak sejuk, menghadirkan kebenaran dalam situasi yang tidak benar. Amin. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa syafaat, dan di dalam doa syafaat ada beberapa warga jemaat Tuhan di sini yang kita akan doakan karena sakit. Saya sebut nama-nama mereka. Ibu Noni Aris, Mama Yarden sakit di rumah, Pipit Pirade, anak dari Bapak Peter Pirade sakit di rumah, Agatha, Mama Cendrik, pemulihan di rumah. Ibunda dari Bapak Jimmy dirawat di rumah sakit Palopo, juga Nyonya Simon Sulo dirawat di rumah, Ibu Alfrida Palembangan dirawat di rumah, Tita anak dari Bapak Yostandi, Ibu Surya Ningsi istri dari Bapak Wilson Paseru sakit. Kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka cita, tante dari Ibu Mak Jerry Albertin B. Runtung meninggal di Sudiang. Biarlah keluarga dikuatkan dan sebentar malam akan diantar ke Toraja. Sama-sama kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat kita dan doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami dimungkinkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah, merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami, sehingga tempat di mana Kristus berada, kami pun berada di situ. Biarlah semua yang kami lakukan dalam ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan tolonglah kami hidup sesuai dengan petunjuk firman-Mu, bahwa sesungguhnya Kristus telah datang menebus dosa-dosa kami. Dan tidak sampai di situ saja, ada pesan Tuhan bagi kami menjadi saksi Injil Kristus di tengah dunia, hadir membawa pembebasan, hadir membawa sukacita, melalui pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kami menjadi saksi Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuntunlah kami sekalian menjadi saksi-Mu di tengah dunia, dalam perjumpaan dengan sesama, mulai dalam keluarga, di persekutuan berjemaat, di tempat-tempat kerja, di mana Tuhan memperkenankan kami sekalian. Diberkatilah umat-Mu yang hadir beribadah hari ini. Biarlah mereka semua diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat hidup berkarya di tempat-tempat tugas di mana Tuhan menitip mereka melayani Tuhan. Jadikanlah anak-anak Tuhan yang selalu sabar dan setia, saling mengasihi, saling menghormati, menyayangi di dalam keluarga, sebagai seorang bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Jadikan kami anak-anak yang selalu menyendengkan telinga untuk nasihat orang tua kami, selalu menghormati papa dan mama kami sebagai wakil Tuhan, yang dipakai Tuhan mengizinkan kami ada di dunia sampai hari ini. Jadikan kami orang tua yang selalu penyayang kepada anak-anak kami, memberi perhatian yang serius, tidak cukup menyiapkan finansial. Karena anak-anak yang lahir ini atas izin Tuhan dan tanggung jawab kami orang tua untuk mengasihi, menemani, dan menjadikan anak-anak yang dipersiapkan pelanjut generasi yang baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di masa mendatang. Demikian kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahi kesehatan yang baik di masa-masa tua, dan semakin bijak memberi nasihat kepada anak-anak, anak-anak muda, anak-anak dalam keluarga, juga dalam persekutuan. Jadikan kami anak-anak yang selalu sabar dan setia mengurus orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, karena mereka itu adalah orang-orang bersejarah dalam keluarga dan dalam persekutuan. Demikian kami bermohon kepadamu untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, dan ada pula yang datang bergereja hari ini di sini. Kami selalu percaya Tuhan bahwa dalam pergumulan kami Tuhan pasti tahu. Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
Satu hal yang kami minta, Tuhan, kuatkan iman kami untuk selalu meyakini bahwa Tuhan ada berjalan bersama dengan kami, menemani kami dalam setiap keadaan hidup, sehingga kami tidak pernah frustrasi tentang kehidupan kami, melainkan kami tenang mencari solusi atas setiap pergumulan, mencari kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan di dunia ini melalui para medis dan orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk memulihkan kami. Berkati jemaat-Mu di sini sebagai persekutuan keluarga Allah yang dipimpin oleh anggota Miss Gereja dan seluruh pengurus OIG. Biarlah para hamba-hamba Tuhan betul-betul mengabdi bagi Tuhan, memberi yang terbaik bagi jemaat-Mu yang ada di jemaat ini. Demikian kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka, kiranya dikuatkan dan dihiburkan, serta diyakinkan bahwa memang hidup ini tidak abadi. Ada masa di mana kami lahir dan ada masa di mana kami harus meninggalkan dunia ini dan pulang kepada-Mu, ya Pencipta dan Pemilik hidup ini. Demikian untuk bangsa dan negara ini, pemimpin-pemimpin kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkatilah sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Juga gereja-Mu dalam perarakan sebagai umat Allah di dunia, berkati dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan secara khusus Gereja Toraja, mulai dari jemaat sampai kepada sinode. Biarlah pemimpin-pemimpin gereja-Mu betul-betul bertanggung jawab memimpin umat ke jalan yang Tuhan kehendaki. Semua anak Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan pada kesempatan ini, Tuhan berkati agar semua pelayanan kami betul-betul menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sungguh-sungguh membangun iman percaya kami seberapa yang menikmati pelayanan hari ini. Hamba-Mu sungguh menyadari Bapa tidak akan mampu bercerita tentang keadaan jemaat-Mu yang hadir ini. Oh Tuhan, dengarkanlah sejenak masing-masing akan datang menyampaikan isi hatinya di hadapan Tuhan melalui persekutuan ibadah di heningnya kebersamaan ini. Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Tentulah Tuhan tahu latar belakang kehidupan pribadi mereka, latar belakang kehidupan keluarga mereka, suka dan duka kehidupan yang mereka alami, kegagalan dan kesuksesan yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan tahu. Itulah sebabnya kami selalu mencari Engkau, dan saya akan bertanya seperti Raja Daud, berapa lama lagi Tuhan? Bukan berarti kami meragukan Tuhan, tetapi kami sungguh rindu. Kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, entah di dalam kesuksesan kami, entah di dalam kegagalan kami. Tolonglah kami untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga semakin kami tahu siapakah kami ini. Kami hanyalah penumpang di dunia ini. Dunia yang kami tempati hanyalah persinggahan untuk membangun cinta dan kasih sayang yang tulus di tengah keluarga, persinggahan untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, persinggahan untuk berbagi kasih dengan setiap orang yang kami jumpai kapan dan di mana saja, terlebih persinggahan dalam membangun cinta dan kasih sayang yang tulus di tengah-tengah keluarga kami, sehingga hari ini kami pulang ke rumah dengan penuh sukacita di bawah tuntunan kuasa dan kasih-Mu, ya Roh Kudus, sehingga kami tidak terhalang dalam perjalanan dan tiba dengan selamat di alamat kami, sembari menikmati segala berkat Tuhan dan berkarya dengan baik di setiap tempat tugas kami. Dan jika Tuhan berkenan, hari Minggu yang akan datang kami datang beribadah di tempat ini, mensyukuri segala karya Tuhan yang tak pernah berubah bagi setiap kami. Bapa, ampunilah salah dan dosa yang kami lakukan. Dengarlah doa yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini.
Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mengingat peristiwa kenaikan Yesus Kristus sebagai tanda perutusan untuk mengabarkan Injil di lingkungan sehari-hari. Selamat hari kenaikan, selamat memaknai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, kita berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dalam sukacita,
menantikan janjinya dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Percayalah berkat-Nya terus dilimpahkan bagimu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Menutup rangkaian ibadah kita saat ini, mari kita melakukan nyanyian syukur, janji yang manis. Selamat hari kenaikan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua. The splendor